Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsaan ahwa ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyinal mustafa wa habibinal mujtaba khairil anami wal wara' wa khairi man wudi'a tsara Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil gummah wa jahada fi sabili rabbih haqqal jihad hatta atahu min rabbihil yaqin wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun wal a'yadu billahi amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di pagi yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kita semua, yang dimana semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya, hidayahnya, inayahnya kepada kita semua agar kita selalu bisa istiqomah mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Insyaallah pada kesempatan kali ini, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan terkait dosa-dosa besar yang dimana telah sampai pada perkataan muallif al-kabiratus salisah, qala al-muallif rahimahullah al-kabiratus salisah, dosa besar yang ketiga. Setelah kita membahas dosa besar yang pertama yaitu syirik, dan dosa besar kedua yaitu membunuh. Nah, dosa yang ketiga sekarang adalah sihir. Sihir. Apakah di zaman sekarang ini masih ada sihir? Masih. Masih. Namun mungkin tidak senampak zaman dahulu. Tapi masih. Zaman dulu kan orang kalau misalkan mohon maaf ya, terutama di salah satu di adat kampung kami itu, seorang ustadz, seorang kiai kalau misalkan dibacoknya nggak kebal, dibacoknya masih berdarah, itu tandanya bukan kiai namanya. Itu dulu. Nggak tahu kalau di sini Panggung Rawi Cilegon sini kayak gitu apa enggak? Tapi dulu kan seperti itu. Seorang kiai kalau dibacoknya masih berdarah, tandanya dia bukan kiai. Jadi wajib punya ilmu kanuragan istilahnya. Dan ini termasuk sihir. Enggak seperti, mohon maaf, seperti di film-film ya bisa terbang, bisa buat benda melayang atau jalan di air. Memang ada, itu juga termasuk sihir. Tapi ternyata di zaman kita sekarang sihirnya jauh berbeda. Tapi sama, yaitu masih memakai bangsa setan ataupun jin. Qala al-mu'allif rahimahullah li'anna sahira la budda wa an yughfar. Tukang sihir, dukun, kalau kita nih dukun itu wajib dikafirkan. Kata Imam Dahabi rahimahullah, wajib hukumnya dikafirkan. Jadi salah jika ada yang berpandangan bahwa dukun itu enggak kafir, hanya sebatas haram saja. Enggak, dia haram dan telah keluar dari dairatul Islam. Semua jenis perdukunan, baik dukun hitam maupun dukun putih. Walaupun di zaman kita sekarang ada istilah uduk ya. Tahu uduk ya? Nanti habis kajian nanti insyaallah. Bukan itu ya. Uduk itu ustadz dukun. Ustadz tetapi mempunyai ilmu perdukunan.
bisa mengetahui hal yang gaib, ya. Bisa hal-hal yang jauh dari keustadannya, ya. Karena seorang ustadz itu, seorang kiai, tugas dia itu sebenarnya tabligh, bukan apa istilahnya, bukan memberikan benda-benda keramat, bukan memberikan amalan-amalan tertentu supaya dia bisa, ya, memiliki kekuatan-kekuatan seperti luar misalkan, ya, ataupun yang lainnya, ya. Nah ini ternyata kafir hukumnya, bukan cuma sekedar haram saja. Kadang masyarakat kita di zaman sekarang itu terlena dengan modisnya, dengan madharnya, dengan pakaiannya yang nampak, pakai peci, pakai sorban, apalagi pakai apa lagi yang di kepala itu, ya, apa namanya itu, yang sorban tapi di apa, gulung-gulung. Ya pokoknya itulah, ya. Terus pakai gamis, seakan-akan seorang kiai, seorang ustadz, padahal ilmunya perdukunan, ya. Nah ini mohon maaf, kafir sebenarnya, bukan muslim saja, ya. Bukan muslim lagi, sudah dikafirkan oleh para ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Setan-setan itu, ya, setan-setan itu sudah kufur karena mereka telah mengajarkan sihir, ya. Setan itu bagaimana sih? Setan itu sebenarnya bukan makhluk, ya, sifat sebenarnya. Makanya dalam surat An-Nas, ya, minal jinnati wan nas, berlindung dari setan bangsa manusia dan bangsa jin, karena setan itu sebenarnya sifat, ya. Siapapun yang mengajarkan sihir itu setan, wajib diperangi, baik itu dari bangsa manusia ataupun dari bangsa jin. Apakah bisa bangsa jin mengajarkan sihir kepada manusia? Bisa. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu ada manusia-manusia yang beristi'adah, minta perlindungan, minta pertolongan, minta sesuatu pada bangsa jin. Fazaduhum rahaqa, maka akan ditambahkan rasa takutnya. Ya. Bisa. Ya. Dan ini mungkin yang banyak orang awam lakukan masih di zaman kita sekarang. Kalau lewat di tempat yang sepi, ya, ada pohon besar, ada kuburan besar, buyut, numpang lewat. Masih nggak kayak gitu? Ya, buyut, numpang lewat. Ini termasuk syirik ini. Ya. Seakan-akan dia meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya. Ada tempat keramat kita lewatin, permisi mbah, numpang lewat, tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Ini masuk dalam firman wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni. Dia minta perlindungan kepada selain Allah. Ya. Justru ketika kita melakukan hal yang demikian, justru Allah akan menambah rasa takut kita kepada bangsa setan, bangsa jin. Makanya dianjurkan ketika kita melewati tempat-tempat yang sepi atau tempat-tempat yang kita baru lewati atau tempat-tempat yang kita anggap angker, ya, bukan mengatakan bah numpang lewat, tapi yang dianjurkan adalah berdoa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, idza nazala, ya, jika ada orang, ya, datang pada suatu tempat yang tidak pernah dia kunjungi, maka ucapkan doa. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berapa kali? 3 kali. Cukup. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bukan bilang bah, buyut, ya, dan lain-lainnya. Ya. Wa malis syaitonil mal'uni ghardun fi ta'limihil insanu sihra illa liyusrika bihi. Ya.
Tidak ada tujuan lain setan tuh mengajarkan kepada manusia sihir-sihirnya, melainkan agar manusia tersebut menjadi seorang yang kufur, agar manusia tersebut menjadi musyrik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita lewat firman-Nya tentang Harut dan Marut. Ya. Dan saya rasa jamaah di sini mungkin ada yang hafal firman-Nya ya, di surah Al-Baqarah. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ya. Harut dan Marut, ya, wa ma yu'allimani min ahadin. Harut dan Marut nih tidak mengajarkan hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Mengajarkan ilmu sihir Harut dan Marut. Ya. Apa yang diajarkan? Fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Belajar agar bisa memisahkan pasangan laki-laki dan perempuan, suami istri. Ini ilmu sihir. Ya. Apapun doa yang dilakuin. Apapun doa yang dilakuin. Nah, saya pengen rumah tangga tetangga saya ini berantakan. Ya. Doa. Mau lewat dzikir, mau bacaan, ketika diniatkan untuk memisahkan dua pasangan, ini termasuk sihir. Benar nggak? Ada dulu saya pernah, bukan pernah ya, ngomong pernah sih, ya. Masih zaman-zaman jahiliyah. Ya, bukan zaman jahiliyah juga sih, mondok sebenarnya. Tapi pondok zaman dulu gimana ya? Yang diajarin bukan fikih, bukan tafsir, yang diajarkan amalan-amalan tertentu. Itu dulu kita masih muda ya. Sekarang juga alhamdulillah masih muda, masih umur belasan tahun lewat. Ya. Dulu pernah saya diajarkan ketika mondok tuh, ya. Ini mondok-mondok, ya saya juga nggak tahu ya. Tiba-tiba disuruh pondok situ aja. Dikasih amalan sama kiainya, baca surat Yusuf, ya, ayat 1 sampai ayat 11. Baca 77 kali sambil sholat. Nanti ketika sujud sebut nama perempuan yang kita inginkan. Nah, dulu diajarin tuh gitu tuh. Tapi bapak jangan dipraktekin ya. Saya kasih resepnya doang, tapi jangan dipraktekin. Ya. Terus saya diajarin seperti itu. Baca surat Yusuf ayat 1 sampai 11. Ya. Nanti ketika sujud, ya, sambil baca ayatnya, sambil ucapkan nama perempuan yang kita inginkan. Itu katanya ya. Itu perempuan yang kita sebut nanti bakal demen sama kita, suka sama kita. Ini kan ilmu melet jadinya. Sholat, bacaan Al-Quran, tapi tujuannya diselewengkan. Ya. Dulu saya manut-manut aja, nggih yai, nggih gitu ya. Ketika ngaji lagi, ternyata ini termasuk kekufuran, nggak boleh kita lakukan. Ya. Maka jamaah sekalian rahmatullah, bapak-bapak sekalian, ketika kita diberikan amalan tertentu, nih dzikir, nih sholat, dicek lagi dalilnya, coba ada nggak? Kalau tidak ada, takutnya itu adalah ilmu sihir. Ya. Dan ternyata setan itu lebih suka ilmu sihir dari uduk tadi, ustad-ustad dukun, bukan dari dukun-dukun asli. Makanya bapak-bapak jangan heran ketika ada ustad dukun dengan dukun hitam perang, yang menang selalu dukun putih. Iya, ustad dukun mulu yang menang. Jangan heran itu. Ya enggak? Ini ada orang tiba-tiba sakit enggak karuan, didatangkan ustad dukun juga. Sembuh. Jangan heran. Kenapa? Setan lebih suka ya ustad dukun tadi. Kenapa? Karena masyarakat mengira itu bagian dari agama. Ustad kok masa ilmunya perdukunan? Yang dilawan dukun. Kan? Apalagi mereka menyebutnya ini ilmu putih. Sembuh lagi. Justru setan itu
Setan tuh sebenarnya nggak perang itu, antara dukun dengan dukun itu nggak perang, kompromi. Diskusi dulu setannya. Udah kamu kalah dulu. Ya. Ya, kamu kalah dulu. Biar ini yang menangkan. Supaya masyarakat lebih terlena dan lebih terjumus dalam kekufuran. Ya, percaya. Jangan heran. Ya. Ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tetapi kata Allah, apapun yang dilakukan oleh bangsa setan, bangsa jin, oleh para dukun tuh, itu tidak memberikan madarat apa-apa kepada manusia kecuali dengan izin Allah. Ya. Jadi walaupun apapun yang dilakukan oleh dukun tuh, tanpa izin Allah gak bakal kena ilmu sihirnya. Semuanya memang berkat izin Allah. Makanya supaya kita terhindar dari sihir, ain dan hasad, ada resep yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa? Dzikir pagi dan petang. Nggak perlu kita baca tiap hari hatamin Quran, nggak perlu. Ya. Karena sudah pasti kita nggak mampu. Ya, tiap hari nggak hatamin. Ya, seperti ulama-ulama terdahulu. Cukup amalkan dzikir pagi dan petang dan sering membaca doa-doa isti'adah. Apa doa-doa isti'adah? Doa-doa perlindungan. Kapan saja doa perlindungan itu? Ketika masuk WC, ketika sebelum tidur, yang diajarkan oleh Nabi. Doa-doa yang harus kita baca. Insya Allah akan dijauhkan ya, dari sihir, hasad dan ain. Ya. Tapi dengan syarat yang lain, kita harus ibadahnya tidak bolong. Ya. Percuma kita udah dzikir pagi dan petang, sudah sering doa istiadat, tetapi sholatnya masih bolong-bolong. Percuma. Ya. Karena melawan bangsa setan, ya, bangsa jin itu hanya dengan keimanan saja sebenarnya. Itu antara iman dan syirik. Mari kita kuatkan iman kita, insya Allah kita akan dijauhkan oleh bangsa-bangsa setan dan jin. Wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan orang-orang yang belajar ilmu sihir itu mereka ya, belajar sesuatu yang tidak bermanfaat, justru memberikan madarat. Ya. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Nanti di akhirat ya nggak dapat apa-apa dari sihirnya itu kecuali dosa, nggak dapat apa-apa. Ya. Qala musannifuna ta'ala fatara khalqan katsiran minad dhalali yadkhuluna fi sihri wa yadunnunahu haraman faqat. Kata Imam Dahabi, sampai di zaman Imam Dahabi pun ya, dulu ya, bukan di zaman kita, banyak orang-orang yang belajar ilmu sihir, berada dalam kesesatan ilmu sihir ini, dan mereka hanya mengira ini haram saja, nggak kafir. Nah, cuma haram doang. Ya. Mohon maaf, bapak-bapak di sini sudah belajar ilmu rokok belum? Hukumnya apa? Haram. Yang nggak ngerokok pasti ngomongnya haram. Yang ngerokok pasti ngomongnya apa? Wajib. Enggak, makruh itu cuma di mulut. Yang di mulut ngomongnya makruh, tapi sebenarnya wajib dia. Kan habis makan harus ngerokok. Kan kalau nggak ngerokok kayaknya nggak enak. Ini seakan-akan wajib. Ya. Nah, terkadang ada sebagian teman-teman kita yang tahu bahwa rokok itu haram. Dia udah meyakini itu haram, udah belajar soalnya. Ya. Tapi kadang masih ngerokok. Karena menganggap itu haram saja. Padahal salah satu ibadah orang Yahudi itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Ini salah satu ibadah orang Yahudi. Artinya kalau kita tahu itu haram dan kita tetap melakukannya, sama saja kita seperti orang Yahudi. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Ya, kecuali kalau bapak-bapak yang berpandang yang lain ya, pendapat yang lain ya. Di sini ada dua pendapat. Tapi yang bagi bapak-bapak yang memandang itu haram kemudian tetap dilakukan, hati-hati. Berarti Ustaz, kalau gitu saya pilih yang nggak haram aja deh. Ya bisa juga.
kalau udah belajar. Ya. Wa ma yash'uruna annahu al-kufra fa yadkhuluna fi ta'limis simiyya wa amalaha. Ya, wa hiya mahdhus sihir. Ya. Dan mereka yang belajar ilmu sihir ini memang tidak merasakan bahwa ilmu sihir ini adalah kufur. Ya. Bahkan mengajarkan ilmu sihir tersebut seperti ilmu simia, ilmu sulap-sulap. Sulapnya bukan trik. Nah, ada sulap trik yang hanya pakai kecepatan tangan dan lain-lainnya, ini nggak jadi masalah. Hanya sebatas hiburan saja. Tetapi sulap-sulap yang memakai ilmu jin, bangsa jin, ini yang termasuk kufur. Ya. Wahya mahdhus sihri wa fi aqdir rajuli an zaujatihi wa huwa sihr. Seperti ilmu-ilmu yang misalkan mengikat laki-laki dengan perempuan kayak tadi tuh. Ya, ilmu pelet supaya senang, supaya suka si fulan dan fulanah. Nah, ini tuh ilmu sihir. Apapun yang dipakai, mau zikir, mau ayat, mau sholat, mau apapun, selama tujuannya untuk menarik, ya, untuk menjadikan orang tertentu suka, maka itu termasuk ilmu sihir. Apalagi dengan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi boleh nggak nih? Misalkan kita sholat biasa aja, sesuai dengan tuntutannya, sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya. Tetapi diniatkan agar dia bisa menikahi fulanah. Nggak ada amalan-amalan tambahan, nggak ada dzikir-dzikir tambahan, nggak ada ayat tambahan. Kira-kira boleh nggak kira? Boleh kira-kira? Yakin? Bolehnya kurang kenceng ini. Ya. Mereka bapak-bapak nih, saya yakin nggak ada yang jomblo kan di sini. Bapak-bapak udah pada nikah semua kan ya? Mau kenapa? Nggak ikhlas. Karena perempuan. Ya. Dia tidak masuk dalam bab sihir, tetapi masuk dalam kufur asgor. Ya. Masuk dalam kufur asgor. Ini kan nggak boleh bapak-bapak praktekin. Ya. Saya mau nikah lagi, sholatlah supaya bisa nikah lagi. Nggak boleh. Ya, ini termasuk kufur asgor, kafir kecil. Walaupun tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Ya. Walaupun sholatnya sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa fi mahabbatir rajulil mar'ati wa bughdhiha lahu wa asbahu dzalika bi kalimatin majhulatin aksaruha syirkun wa dolal. Dan semacamnya, ya, supaya orang sakit, ya, supaya menemukan barang yang hilang, ya, ada itu, ya. Ya. Ada motor hilang dicuri, datang ke ustadz, seorang ustadz, dikasih air dia di di gelas seperti ini nih, bening, ya, cuma nggak berwarna putih. Nanti nampak tuh pelakunya, keren nggak? Itu ada itu, ya, ilmunya. Ya. Dan amalan-amalan lainnya, ya, yang termasuk amalan-amalan gaib. Wahadus sahir al-qatlu. Ya. Hadnya, hukumannya untuk orang pelaku sihir, apa hukumnya kira-kira? Hukuman orang-orang pelaku sihir. Dicambuk, dipenjara, ya, dibiarin biar nanti Allah aja yang hukum di akhirat. Dibunuh. Ya. Pelaku-pelaku sihir itu, ya, kalau kita menegakkan ilmu hukum syariat, ya, adanya kodi, pelaku-pelaku sihir itu wajib dibunuh. Ya. Wahadus sahiri al-qatlu. Kayaknya kalau misalkan hukum syariat itu ditegakkan, mungkin nggak ada tukang sihir kayaknya. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu Masya Allah, banyak banget tukang sihir, tukang dukunnya. Apalagi kalau antum bilang ngomong kita dari Banten. Nggak tahu tuh, kenapa tuh Banten itu malah terkenal ilmu sihirnya. Antum kemanapun, ya, kita kemanapun. Saya tuh pernah ngerantau ke Jawa Timur, pernah merantau ke Sulawesi. Bilang dari mana? Dari Banten. Udah tuh,
Ya. Iya. Ya. Ya mungkin ma'ruf dengan debus ya. Langsung hormat tuh. Ya. Preman-preman. Ya. Dukun-dukun kalau kita bilang kita dari Banten udah pada hormat. Ya. Nah, makanya kita tuh pengen bagaimana nanti ke depannya Banten itu tidak terkenal dengan debusnya, dengan sihirnya gitu, dengan ilmu perdukunannya. Dan seakan-akan ilmu sihir itu kayak seakan-akan dari Banten semua. Seakan-akan ya induknya. Wahadus sahiru al-qatlu, ya, dibunuh. Li'annahu kafara billahi au mudhari'ul kufr, karena pelaku sihir ini sudah kufur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqat fadzakara minha sihra. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang mencelakakan dan salah satunya adalah dosa sihir. Wal mubiqatu al muhlikatu falyattaqil 'abdu rabbahu wa la yadkhulu fi ma yakhsuru bihi dunya wal akhirah. Maka kan seorang hamba, kata Imam Dahbir Ta'ala, hendaknya minta perlindungan dari Tuhannya dan jangan sekali-kali masuk dalam ranah sihir sekecil apapun. Ya. Jangan kan pelakunya nih, pelaku sihirnya mempunyai ilmu kanuragan ataupun ilmu supranatural dan lain-lainnya. Ya. Pasiennya pun atau konsumennya pun itu termasuk di dalamnya. Haram mendatangi dukun. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan fasaddaqa bima yaqul la yuqbal salatahu arba'ina yauman. Ya. Barang siapa ada orang yang mendatangi seorang dukun, ya, kahin atau arrafan, seorang dukun atau paranormal, kemudian dia membenarkan apa yang dia katakan, maka sholatnya tidak diterima selama berapa hari? 40 hari. Sedangkan sholat itu identitas kita sebagai muslim atau kafir kan? Berarti selama 40 hari kita dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selalu datang lagi kedua kali, ketiga kali, berapa hari itu? Ya. Jadi jangankan pelakunya, orang yang mendatanginya pun terjumus dalam kekufuran. Nah, nggak boleh. Ya, sekecil apapun ya dosa sihir tersebut. Waja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala haddus sahiri darbuhu bisayf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukuman bagi seorang pelaku sihir darbuhu bisayf, dipukul dengan pedang. Kalau kita kan udah nggak zaman pedang ya. Terus bagaimana dong? Dirudal. Ya, afdol. Biar sekalian hancur. Ya. Darbuhu bisayf, dipukul dengan pedang. Wasahih annahu min qauli Jundub wa an Bujalah ibn Abdah annahu qala kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisanatin ani qutulu kulla sahirin wa sahirah. Nah, kata seorang tabi'in namanya Bujalah ibnu Abdah itu mengatakan telah datang kepada kita surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum wafatnya setahun. Jadi setahun sebelum wafatnya Umar sering mengirimkan surat kepada para gubernurnya, para pegawainya yang beliau percaya. Apa isi suratnya? Aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, agar membunuh setiap ahli sihir perempuan dan laki-laki. Umar bin Khattab. Umar itu memang ya, dari zaman Nabi tegas kan ya. Jangankan gak ada nabinya, lagi ada nabinya aja selalu ngomong ya Rasulullah da'ni adrib unuqah. Itu dikit-dikit kata Umar tuh ya Rasulullah biarin saya pukul lehernya tuh. Ya. Apalagi lagi nggak ada Rasul. Kata Umar uktul, bunuh aja tuh.
Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, aniktulu kulla sahirin wa sahira, agar membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan, wajib. Kira-kira jamaah berani nggak nih? Berani nggak Pak? Nanti berani saya, tapi ngeri-ngeri sedap. Baru nyampe rumahnya nanti kita udah kelejetan nanti. Enggak sebenarnya. Ya. Ini saya pernah nemanin ustadz saya dulu ya, waktu di Sukabumi. Teman ustadz saya. Itu ketika kita di jalan ada pertunjukan. Kira-kira pertunjukan apa? Pertunjukan makan beling. Ya. Pertunjukan dicambuk ya. Pertunjukan jalan di paku, duduk di paku ya. Nah kebetulan ustadz saya ini ahli ruqyah, lewat kebetulan, karena nggak bisa lewat kan ya, penuh jalannya, lewat ternyata ada pertunjukan seperti itu. Nah ustadz ini baca ayat ruqyah doang tuh, baca ruqyah sambil doa ruqyah ya. Ternyata apa? Nggak mempan tuh, yang dicambuk kesakitan ya. Yang tadinya kebal biasa aja, ternyata ketika dicambuk, sekarang pas beliau baca ayat ruqyah, pas dicambuk kesakitan, pas jalan di beling pun nggak berani, ragu jadinya. Akhirnya apa? Sambil ngomong di speaker, mohon para penonton yang lewat jangan ganggu urusan kami ya, kita masing-masing aja ilmunya. Sampai digituin, kata saya, Ustaz, emang ngapain antum? Enggak, saya murojaah aja katanya. Namanya murojaah. Ya. Seperti itu. Ya. Itu ilmu sihir, tapi justru dipertunjukkan. Nah, sekarang lagi banyak tuh di jalan-jalan kan, mungkin bapak-bapak sebagian mungkin ada yang pernah lihat, ada orang pakai cambuk, kemudian pakai apa lagi? Yang api itu, kemudian dimasukin ke mulutnya nggak apa-apa. Itu termasuk sihir atau bukan? Hah? Bukan. Ya. Bukan ya? Ya. Kayaknya sih bukan kayaknya. Iya. Kayak enggak, dia dimasukin ke mulut ya. Dimakan mati. Bukan disembur kemudian ini ya, jadi api gede, enggak. Dia biasa tuh yang pakai pecut-pecut kemudian ya obor. Nah, dimasukin ke mulutnya, dimakan tuh obornya terus mati. Dan enggak apa-apa tuh. Nah, itu masuk proses atau bukan tuh kayak gitu tuh? Ya. Walau alam sih ya. Kalau yang pernah saya tonton di medsos sih, itu bukan sihir, tapi trik. Jadi ada triknya biar nggak panas. Ya kalau bapak-bapak apa namanya pernah lihat pesulap merah mungkin yang sempat viral. Ya berbagi tipsnya kan. Nah, boleh bapak-bapak prakteknya sendiri, bikin obor, masukin ke mulut. Yang nggak tahu triknya pasti panas. Ya. Nah, tapi kalau itu bukan trik, dia punya amalan-amalan tersendiri, ada bacaan-bacaannya, ya. Dan biasanya bacaan tukang sihir itu nggak jelas. Iya, nggak dijelasin, nggak dijaharkan. Termasuk ustaz-ustaz dukun tuh kalau misalkan ngasih jampe-jampe, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti saya pasti itu. Nah ini yang nggak jelas itu mantranya. Ya. Pas Bismillah dikerasin, pas sholawat dikerasin, tapi ketika mantra nggak dikerasin. Nah, ini sihir apa? Sihirnya itu. Ya, pasti mantra itu nggak dinampakin. Nah. Wa an Wahb bin Munabbih qala qara'tu fi ba'dil kutubi yaqulullahu azza wa jalla la ilaha illa ana laisa minni min sihrin wala min sihrin lahu wala man laisa minni man sahara wala man sahara lahu wala man takahana wala man takahana lahu wala man tatayyara lahu. Dari Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan qara'tu fi ba'dil kutub, ya, saya membaca di sebagian kitab, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini mungkin maksudnya hadis qudsi ya. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecualiku, kata Allah.
Laisa minni man sahara, bukan dari hambaku man sahara, orang-orang yang berbuat sihir, wala man sahara lahu, atau orang-orang yang mendatangi tukang sihir, ya. Wala man takahana, dan bukan dari hambaku orang-orang yang menjadi dukun. Wala man takahana lahu, atau mendatangi dukun untuk membantunya, bukan dari hamba Allah. Wala man tatayyara, dan bukan dari umatku, dari hambaku orang-orang yang berbuat tatayyur. Apa tatayyur? Adu nasib. Adu nasib. Tatayyur itu dari kalimat tayr. Tayr itu burung. Jadi kalau dulu orang-orang jahiliyah ngadu nasibnya pakai burung. Misal dia mau pergi nih, mau safar besok, safar enggak ya? Supaya dia bisa memutuskan, dia terbangin burung. Terbangin burung, kalau dia terbang ke arah kanan berarti baik, besok dia safar. Kalau misalkan dia terbang ke arah kiri artinya buruk, berarti nggak boleh safar. Namanya tatoyur, adu nasib pakai burung. Tapi kalau zaman kita sekarang udah bukan pakai burung lagi. Pakai apa? Iya. Kadang mohon maaf, mungkin bapak-bapak dulu pernah kali ya, lagi UN, ujian nasional, ngitung kancing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini A, B, C, D. Ini termasuk tatoyur, ini syirik pak. Atau kasih pensil A, B, C dilemparin, ini termasuk tatoyur. Ya, termasuk tatoyur itu. Ya, ngaku nggak? Masih pernah ngelakuin dulu pas UN. Ya. Apapun bentuknya, mau dengan burung, mau dengan pensil, mau dengan apapun itu, kalau itu termasuk adu nasib, termasuk tatoyur yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari hamba Allah yang suka adu nasib tuh. Dikit-dikit adu nasib, dikit-dikit adu nasib. Nggak bisa mutusin diri sendiri. Ya. Wala man tatayyara wala man tatayyara lahu, bukan dari hambaku orang-orang yang melakukan tatayur adu nasib atau mengadukan nasibnya. Coba tolong sih, ya, saya ini besok harus ngapain? Ya. Terbangkan burung, ya. Nggak boleh. Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yadkhulunal jannah. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang, 3 kelompok yang tidak akan masuk surga. Gak mungkin masuk surga. Ya. Ada orang muslim masuk neraka, tapi nanti dikeluarkan dan dimasukkan ke surga. Tapi ini 3 orang ini sudah pasti tidak akan masuk surga, walaupun statusnya masih muslim. Ya. Pertama, mudminun khamr. Mudminu khamrin. Apa mudminu khamr? Pemabuk. Yang suka mabuk-mabukan. Itu kata Rasulullah nggak akan masuk surga. Mabuk itu kufur bukan? Enggak. Tidak menjatuhkan pelakunya ke dalam kekufuran, tetapi dia akan kekal di dalam neraka. Mudminu khamrin. Wa qati'ur rahmin, dan yang memutus tali silaturahmi. Yang memutus silaturahmi. Walaupun dia masih muslim, ada saudaranya tapi nggak pernah dikunjungi, ada orang tuanya nggak pernah dikunjungi, nggak pernah ditengok, diputuskan tali silaturahminya, dia tidak akan masuk surga. La yadkhulunal jannah al-qati, di dalam sabda yang lainnya, nggak akan masuk surga tuh. Dan yang ketiga, wa musdikun bisihri, orang yang percaya dengan sihir, percaya dengan tukang sihir, percaya dengan dukun, nggak akan masuk surga itu. Walaupun dia bukan tukang sihirnya, percaya doang itu, dia akan nggak masuk surga. Banyak kebanyakan dosa-dosa besar yang dicantumkan oleh para ulama, terutama dalam kitab Imam Dhahabi rahimahullah ini kebanyakan dosa-dosa besar
walaupun tidak menjerumuskan ke dalam kekufuran pelakunya, tetapi bisa menjerumuskan ke dalam api neraka, kekal di dalamnya. Seperti dosa membunuh yang telah kita bahas. Orang ngebunuh itu enggak kafir, tetapi dia bisa kekal di dalam api neraka jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Ya. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an qala ar-raqi ya wat tamaim wat taulah syirkun. Ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ar-raqi itu ruqyah, tapi ruqyahnya yang bukan syar'i. Ada ruqyah syar'i, ada ruqyah non syar'i. Ruqyah syar'i itu hanya dibacakan Al-Qur'an dan doa-doa saja. Jika ada selainnya, bukan cuma Al-Qur'an dan doa-doa saja yang dibaca, maka ini ruqyah yang tidak syar'i. Terkadang ruqyah yang tidak syar'i ini dipakai oleh uduk, ustadz dukun. Enggak, ini ruqyah kok. Ya. Bagaimana kita tahu ruqyah ini mana yang syar'i, mana yang tidak? Ada dua caranya. Pertama tadi, ya, dengarkan bacaannya. Apa yang dibaca? Kalau ini yang dibaca Quran dan doa-doa itu ruqyah syar'i. Kalau yang dibaca yang lainnya, kita nggak paham nih apa ini bacaannya. Ya. Yang dibaca bukan Quran, bukan doa, syair misalkan. Syair. Nah, ini bisa jadi ruqyahnya nggak syar'i. Dan yang kedua, ruqyah yang tidak syar'i itu ada bacaan yang disirkan, yang tidak ditampak kayak dijelaskan. Ya, tahu-tahu dibacain aja. Ya. Ya. Nah, ini termasuk ruqyah yang enggak syar'i. Ya. Jadi kita bisa nilai itu. Tapi kalau dia bacanya selalu ditampakkan, dijaharkan, enggak ada yang disembunyikan bacanya, ini termasuk ruqyah syar'i. Insyaallah. Ya. Ini ada dua cara kita mendeteksi ini ruqyah syar'i atau tidak syar'i. Wat tamaim, dan tamaim, apa tamaim? Jimat. Nah, jimat. Ini termasuk syirik. Dan sayangnya masih dipraktekkan di zaman kita. Biasanya kalau tamaim itu ya, jimat yang dipakai pada anak kecil yang biasa benang hitam. Ya, nggak tahu apa namanya itu. Kalau gue taruh di leher, di kaki, atau di tangan, atau bahkan di perut, ini termasuk tamaim. Ya, orang dulu kan pakai itu berkeyakinan apa? Biar gak sakit kan, anaknya. Ya, ini tamaim. Ya. Apa itu doang? Enggak, banyak. Termasuk wafak. Tahu wafak ya? Wafak itu jimat versi Islamnya kata orang-orang. Ya. Karena jimatnya bentuknya tulisan Arab. Ya. Tulisan Arab atau simbol-simbol Arab, huruf-huruf Arab. Nah, ini wafak. Termasuk tamaim. Ya. Dan kadang ayat Quran, kadang ayat kursi dibikin bulat-bulat atau kotak ayat kursinya. Ya kan? Dan ini tamaim. Nggak boleh kita bikin ya, ayat-ayat Quran dibikin demikian. Atau mohon maaf, saya lebih menganjurkan bapak-bapak kalau mau beli kaligrafi, jangan beli kaligrafi yang berbentuk hewan, berbentuk manusia. Ada kaligrafi bentuk manusia lagi tahiyat, kan? Atau yang lain-lainnya, jangan. Bisa jadi itu tamaim. Ya. Anda pernah datang ke pondok saya, orang yang jualan tamaim. Ya. Jualan ayat kursi, bentuknya apa? Harimau. Bentuknya harimau, ayat kursinya itu. Dan ditulis dengan tinta merah biasanya. Nah, ini ternyata pas saya tanya pada teman-teman yang
ya, ahli ruqyah, ini termasuk jimat. Termasuk jimat. Ya, dia ngomongnya nih, nanti dipajang di tembok biar selamat, ya, biar dilindungi. Ya, apa maksudnya? Ya. Dan biasanya tamaim itu harusnya dibakar. Bapak-bapak kalau misalkan ada jimat-jimat wafak-wafak itu biasanya itu harus dibakar sambil dibacakan ayat ruqyah. Kecuali tadi yang berbentuk tinta merah. Kalau tinta merah jangan dibakar, direndam. Karena kata ahli ruqyah, tinta merah itu menandakan dia api. Jadi jangan api dibakar, makin gede. Ya. Ini nggak tahu saya ilmunya ya, tapi di ilmu-ilmu kita beruqyah seperti itu. Ya. Wat taulah, ya. Dan taulah. Apa sih taulah itu? Ya. Ruqa itu ya, kalimat-kalimat sihir, mantra, tamaim, jimat-jimat. Ya. Dan taulah. Ya. Ya. Taulah di sini kalau muslim tamaim jam'u tamimah wa hiya kharazatin wa khurujin yu'alliqu hal juhalu ala anfusihim wa auladihim wa dawabihim yaz'umuna annaha taruddul ain. Ya. Wa taulah atau tiwalah naun sihr. Ya. Wa huwa tahbibul mar'ati ila zaujiha. Sedangkan taulah atau tiwalah ini disebutnya ilmu pelet kalau bahasa kita. Ya, menjadikan seorang laki-laki mencintai perempuan. Dan ilmu pelet itu nggak harus yang tidak ada hubungan. Justru banyaknya ilmu pelet itu, taulah itu kadang dilakukan oleh yang sudah menikah. Banyak itu. Istrinya takut suaminya selingkuh karena kerjanya jauh. Ya enggak? Ya, takut selingkuh, takut nikah lagi. Akhirnya datang ke dukun supaya suaminya kalau jauh, kerja jauh, yang selalu diingat adalah istrinya. Ya. Kau ingin makan, teringat kamu. Ya. Kau ingin tidur, teringat kamu. Ini justru kebanyakannya yang dilakukan ilmu pelet ini oleh orang-orang yang sudah menikah. Ya. Dan tamaim ini yang tadi ya, yang seperti jimat-jimat yang digantung ke anak biasanya itu bukan semua manusia doang, kadang pada hewan juga. Sapi-sapi dikasih ke kalung-kalung supaya sapinya nggak mati. Ini termasuk syirik ya semuanya ya. Ya. Wajah dari kami nasir kilatikau di juhalu anadali kayu asyiru bi khilafi ma qadarallahu ta'ala. Ya. Kenapa tiga hal ini disebut syirik, jimat dan juga tadi ya, pelet? Karena mereka menganggap bahwa jimat tersebut atau bacaan tersebut atau tadi ya pelet tersebut ini memiliki efek ya, selain takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini yang bikin dia syirik. Tetapi kalau misalkan kayak minuman nih, saya yakin minuman ini bisa berefek ngilangin haus kalau kita minum. Syirik bukan? Enggak ya? Ya, karena memang dia seperti itu secara logikanya. Ini yang enggak masuk logika. Ini yang jadikan dia sih syirik. Ya. Ini nanggung ya, saya selesaiin ya. Wa amma idza kanat ruqiyatu bil Quran au bi asma'illahi ta'ala fahiya mubahatun. Adapun ya ruqyah yang dibacakan Al-Qur'an atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna maka mubah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarqal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum. Karena dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah cucunya Hasan dan Husain. Ya. Dengan apa? Dengan nama-nama Allah. Bagaimana Rasulullah meruqyah Hasan dan Husain? Rasul mengatakan u'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Salah hafal ya. Dan ini biasa didoakan untuk bayi-bayi baru lahir. Ya. Bapak-bapak yang punya bayi yang lahir atau tetangga yang baru lahir mengunjungi doakan ini.
Kalau bayinya laki-laki, kita mengatakan u'iduka. Ya. Kalau perempuan u'iduki. U'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya, saya meminta perlindungan bi kalimatillahi tammah dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, yaitu Asmaul Husna. Min kulli syaitonin wahamah, dari setiap setan-setan, wa min kulli ainin lamah, dan dari penyakit ain. Ini nggak apa-apa tuh. Kita minta perlindungan, kita meruqyah diri kita ataupun meruqyah saudara-saudara kita lain dengan Asmaul Husna, boleh. Tapi yang paling penting juga dengan Al-Qur'annya. Ya. Baik, ya. Wabillahil musta'anu wa alaihi tuqlan. Ya. Ada gagak misalkan ya bunyi gitu ya, atau cicak misalkan ya. Apakah itu termasuk syirik atau bukan? Kalau kita percaya, oh ada gagak nih, berarti ada yang meninggal, itu termasuk syirik. Ya. Masuk syirik. Atau kalau di kampung saya sih bukan gagak, burung dares. Tahu burung dares enggak? Burung hantu. Ya, kayak burung hantu gitu. Ya, kalau misalnya ada burung hantu, bunyi berarti ada orang meninggal. Ya. Nah ini termasuk syirik. Ya. Nggak ada kaitannya orang meninggal dengan burung gagak atau burung dares, nggak ada. Kenapa dikaitkan dengan burung gagak? Nah ini justru kepercayaan orang-orang non Muslim. Kayak bapak dulu suka nonton film kayaknya. Ya. Ini kalau kita ngelihat tuh kayak di film-film barat terutama tuh ya, atau film-film Jepang, itu mengidentikan orang mati itu dengan burung gagak, warnanya hitam semua, atau setan itu diidentikan dengan burung gagak. Ini syirik, nggak boleh, nggak ada kaitannya. Tetapi cicak, burung gagak, burung hantu, ya, ular dan lain-lainnya bisa dijadikan media untuk sihir, bisa dijadikan itu media sihir. Tiba-tiba cicak banyak, cicaknya bunyinya beda lagi. Ya, iya. Biasanya bunyi sini, ya, cek bunyi. Ini sekarang bunyi apa? Minta duit. Tapi bisa itu, jadikan media sihir. Kumbang, ya, tiba-tiba di rumah ada kumbangnya aneh. Ya. Atau ular. Ya. Itu kalau udah ular yang masuk itu bahaya. Ya. Jadi ada beberapa hewan yang memang dijadikan media sihir oleh dukun sama bangsa jinnya. Ya, bangsa jinnya. Ya mungkin bapak-bapak yang belum pernah merasakan mungkin kurang percaya. Ya, tapi yang udah merasakan pasti yakin ya, bahwa hal itu ada. Ya, hewan-hewan kayak gitu ternyata memang media sihir. Ya. Seperti itu Pak ya. Allah a'lamu bishawab. Cukup ya? Ya. Kita cukupkan insyaallah, kita lanjutkan nanti. Ya, naktafi bi kafaratil majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.